Di pertanyaan, tapi juga bisa jadi sesuatu yang saya ingin bagikan gitu, Kang Abu dan Pak Wayan. Karena ketika tadi pertama kali kita mulai, Pak Surya bilang semuanya tuh menjadi guru gitu. Kita sama-sama saling belajar gitu. Semoga apa yang mau saya bagikan menjadi takdir saya untuk berbagi sama teman-teman. Saya menarik sekali bicara soal hari ini, sering kata-kata ini keluar. Takdir, karma, perjalanan, belajar. Saya bicara dari takdir dulu, Kang Abu. Kita pernah ditakdirkan ketemu di Bandung, Kang Abu. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi sama Kang Abu dalam keadaan sehat. 2023 saya ditakdirkan terdiagnosa kanker. Alhamdulillah sebelum saya pindah ke Bali, berarti 4 bulan yang lalu, pengobatan saya sudah diselesaikan. Pada saat saya terdiagnosa kanker, saya langsung punya pertanyaan satu. Kenapa saya? Karena saya juga pernah dicoba sama Tuhan. Takdir yang buat saya tuh luar biasa. Dan saya sudah melewati itu. Satu hal teman saya bilang gini, karena Tuhan memilih kamu, karena kamu orang yang paling kuat yang bisa menjalankan takdir itu. Boleh nggak jadi orang kuat? Saya nggak mau jadi orang kuat kalau saya harus dicoba seperti ini. Akhirnya saya terdiagnosa tahun 2023 bulan Desember, tanggal 23 Desember 2023. Di saat yang bersamaan, saya juga karena stres, saya juga terkena autoimun. Saya kehilangan indera perasa saya hampir 3 bulan. Saya tidak bisa merasakan apapun. Sama sekali tidak bisa merasakan apa. Yang saya cuma bisa minum adalah air putih gitu. Nah, saya selalu punya pertanyaan itu. Kenapa saya Tuhan? Kenapa saya? Kenapa saya? Saya nggak mau jadi orang kuat, boleh nggak supaya saya nggak dikasih ini gitu. Sampai akhirnya saya ketemu seseorang di Jogja. Apa yang ada di dalam diri kita itu adalah takdir. Jadi kamu harus menerima itu. Saya mengolah perasaan itu. Saya coba mengolah perasaan itu. Akhirnya baik. Saya terima. 2024 saya melakukan operasi. Sampai akhirnya saya di titik gini. Saya tidak mau terlihat orang yang seperti, orang yang sakit kanker. Saya nggak mau terlihat lemah. Saya nggak mau gitu. Sampai akhirnya saya jadi merasa bukan berpura-pura, tapi saya merasa selalu kuat padahal enggak. Hal yang menarik dari hari ini Kang Abu adalah dalam perjalanan hidup saya sampai di titik saya didiagnosa kanker adalah saya belajar mengenal diri saya, bahwa everything come for a reason. Hari ini everything come for a reason. Saya bisa pindah ke Bali, saya bisa ke rumah semesta, saya bisa ketemu teman-teman, saya bisa ketemu Kang Abu, saya bisa dikasih pikiran tentang apa. Ketika satu orang teman saya bilang gini, tahu nggak kenapa lo dikasih cobaan lagi? Itu adalah karma. Saya punya pertanyaan. Karma itu selalu identiknya dengan sesuatu yang negatif kan Kang Abu? Hari ini Kang Abu ngebuka pikiran saya bahwa itu adalah cara pandang kita. Kita terlalu sering dijejeli sama karma itu adalah sesuatu yang negatif. Yang saya mau sharing ke teman-teman dan Kang Abu dan Pak Wayan semua adalah
everything to come for a reason. Kadang kita merasa bahwa kita udah melakukan yang terbaik, tapi ternyata hasilnya nggak baik, belum baik gitu. Tapi yakin teman-teman semua, yang disebut hidup itu adalah perjalanan dan akhirnya belajar. Kita nggak pernah tahu ujungnya apa, bener nggak sih Kang Abu? Yang paling bisa kita lakukan pada saat itu saya adalah everything come for a reason. Dan saya meyakini bahwa reasonnya adalah baik. Itu pola pikir yang selalu ada di diri saya, bahwa mau itu cancer, kesulitan apapun, kebahagiaan apapun, itu adalah tujuannya adalah baik. Menariknya lagi Kang Abu, dalam perjalanan itu saya 2 bulan terakhir ini sedang mendrafting buku saya. Judulnya Menemukan Aku. Aku tuh bukan cuma saya, aku tuh kita semua. Kita tuh bertemu banyak hal yang sebenarnya membuat kita menemukan diri kita dalam setiap pertemuan. Salah satunya adalah hari ini. Saya akhirnya bisa melepaskan tentang bahwa apa yang terjadi sama saya itu karma dalam bentuk tidak baik gitu. Padahal itu juga jadi jalan karma buat kebaikan saya. Jadi saya mau bilang terima kasih semesta karena sudah mentakdirkan saya datang hari ini ke tempat ini. Semoga juga jadi kebaikan buat kita semua. Gini, kita selalu berpegang kepada ada 2 poin teman-teman ibu bapak. 1, seapa adanya. 2, sebagaimana harusnya. 1 apa tadi? Seapa adanya. 2, kira-kira teman-teman lebih sering yang mana? Hah? Lebih sering menerima seapa adanya atau setiap apapun keadaan harusnya, yang mana yang lebih sering? Ya, makanya pada datang ke sini gitu ya, udah gitu aja ya. Oke. Artinya 1 aja. Dalam hidup itu nggak ada yang harus, tidak ada yang ideal. Sehingga kalau kita mencari keharusan dan keidealan, yang akan terjadi apa? Kita akan menolak kenyataan. Maka sakit itu pasti, menderita itu pilihan. Semua kita pasti akan sakit, setuju? Tapi tidak semua orang yang sakit pasti menderita. Maka sakit itu pasti, tapi menderita itu tergantung kita terlatih untuk menerima atau tidak gitu. Nah jadi mungkin kalau tadi Mbak Uri bilang kenapa aku, oke. Kenapa aku, itu adalah fase pembelajaran. Karena ya mohon maaf ya teman-teman ibu bapak, maaf nih ya, kita ngelihat dengan seapa adanya. Mau cancer, mau sehat, mau A, mau B, mau diabetes, mau apa, itu adalah sesuatu yang diberikan nama yang kita menolak karena kita nggak ingin seperti itu. Penderitaan ketika sakit itu cuma 1. Karena begitu sakit aku pengennya sehat. Begitu nggak punya, aku pengennya punya. Begitu di depan cuma ada tempe, aku pengennya wagyu. Udah aja menderita pasti. Betul nggak? Berarti penderitaan adalah tidak menerima seapa adanya karena ingin memodifikasi segala sesuatu yang terjadi saat ini sebagaimana harusnya. Nah saat kita melepaskan sebagaimana harusnya, termasuk tadi, gimana sih kalau lagi batinnya tenang tuh ngedenger enak? Iya. Tapi begitu chaos jadi gak enak? Oke. Ya sama kayak, ya mohon maaf ya teman-teman ibu bapak, banyak orang yang mencari kedamaian tuh ke gunung Tapa. Waduh aku damai di atas gunung. Ya iya gak ada yang ngeganggu ya. Tapi justru kehebatan terjadi saat ada keramaian, saat ada kekeosan, kita masih bisa ada dalam wilayah ketenangan atau tidak gitu. Nah jadi balik Mbak Uri, teman-teman semua juga semua, Mas Wisnu, Mbak Suci, bahwa semua penderitaan terjadi
sesuai dengan apa yang aku inginkan. Jadi rumusnya ulang-ulang. 15L. Catat ya. L yang pertama, latihan. L yang kedua, latihan. L yang ketiga, gimana caranya jadi orang gak pelit? Gak bisa ngomong, aku diturunkan dan dilahirkan sebagai orang pelit. Gak bisa. Kenapa? Karena pelit dibiasakan. Mengeluh dibiasakan. Semuanya adalah kebiasaan yang perlu dilatih untuk sekali lagi, bukan sebagaimana harusnya, tapi aku menerima seapa adanya. Terima kasih.